Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Iwan. Di sini kami sebagai kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yaitu kami akan membahas tentang Samudra Arktik atau Arctic Ocean, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Andika Muhammad Zidan dengan NIM 129226076, kemudian saya sendiri Arik Bintang Maulana dengan NIM 129229091. Kemudian ada Dava Zetira Masdania dengan NIM 129222102. Dan terakhir ada Tabin Iksan dengan NIM 129222114. Dalam presentasi kami ini, di sini kami memiliki beberapa outline, yaitu yang pertama ada profil Samudra Arktik, yang kedua ada pembentukan dari Samudra Arktik, yang ketiga ada iklim Arktik, keempat ada pergerakan lempeng pada Samudra Arktik, dan kelima ada fenomena yang terjadi pada Samudra Arktik. Untuk profil Samudra Arktik sendiri itu, Samudra Arktik memiliki luas sekitar 14.056.000 km persegi dengan rata-rata kedalamannya adalah 1.038 meter, dengan titik terdalam mencapai 5.450 meter di cekungan Eurasia. Terdapat dua cekungan utama, yaitu cekungan Eurasia dan cekungan Amerika Utara yang dipisahkan oleh palung Lomonosov, di mana palung Lomonosov ini memiliki kedalaman dengan rata-rata 1.600 meter. Sebagian besar permukaan Samudra Arktik itu tertutup oleh es, di mana permukaan es ini mengalami perubahan yang signifikan antara musim dingin dan musim panas. Di mana pada musim dingin permukaan es meluas, sementara pada musim panas es lebih menyurut. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor suhu dan cuaca yang terjadi pada Samudra Arktik. Kemudian kadar garam di samudra ini adalah yang terendah di antara samudra lainnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya penguapan dan banyaknya air tawar yang mengalir di dalamnya. Kemudian untuk batas utara dari Samudra Arktik berakhir pada kutub utara dengan koordinat 90 derajat lintang utara dan 0 derajat bujur timur. Dan untuk batas selatannya, Samudra Arktik mencakup sebagian besar wilayah yang dikelilingi oleh daratan Eurasia dan Amerika Utara dengan koordinat 60 derajat lintang utara dan 0 derajat bujur timur. Kemudian untuk batas timurnya, Samudra Arktik mencakup perairan di sekitar Rusia dan Greenland pada koordinat 75 derajat lintang utara dan 30 derajat bujur timur. Untuk batas baratnya, Samudra Arktik mencakup bagian dari Laut Chukchi dan perairan di sekitar Alaska yang koordinatnya 65 derajat lintang utara dan 160 derajat bujur barat. Dan untuk latitude sendiri itu berkisar dari 60 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara. Dan untuk longitudenya berkisar dari 0 derajat sampai 180 derajat bujur timur dan 0 derajat sampai 180 derajat bujur barat. Yang kedua adalah pembentukan Samudra Arktik. Terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah pembentukan cekungan awal. Samudra Arktik mulai terbentuk dari cekungan vulkanik yang terisi air hujan akibat kondensasi atmosfer purba. Air laut awal bersifat sangat asam dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius akibat dominasi CO2 di atmosfer. Kemudian yang kedua adalah terisolasi sebagai danau air tawar. Selama puluhan juta tahun, cekungan Arktik terisolasi sebagai danau air tawar raksasa. Hal ini terjadi karena jembatan darat antara Greenland dan Skotlandia yang menghalangi masuknya air asing dari Samudra Atlantik. Kemudian yang ketiga adalah penurunan jembatan darat yang menyebabkan tenggelamnya jembatan darat penghubung Greenland dan Skotlandia. Proses ini membuka jalur masuk air asin dari Atlantik Utara ke cekungan Arktik. Perubahan ini mengubah ekosistem secara drastis karena salinitas air meningkat dari 0% menjadi 30% dalam kurun 3 juta tahun saja. Kemudian yang keempat adalah fase Eosen. Pada periode ini, iklim global lebih hangat dan lembab, menyebabkan aliran air tawar ke Arktik sangat tinggi. Namun, jembatan darat yang masih ada membatasi pertukaran air dari samudra lain. Masuknya air asin dari Pasifik dan Atlantik tidak memungkinkan karena punggung bukit antara Skotlandia dan Greenland tidak terendam, melainkan naik di atas permukaan laut. Kemudian yang kelima adalah dampak iklim. Saat ini sekitar 3.000 km kubik air tawar mengalir ke Arktik tiap tahun, terutama dari es yang mencair. Hal ini mengurangi salinitas dan mempengaruhi sirkulasi termohalim. Kemudian yang ketiga adalah iklim di Samudra Arktik. Di Arktik dihuni oleh populasi Eskimo selama kurang lebih 20.000 tahun. Orang-orang ini mampu beradaptasi dengan kondisi cuaca ekstrim di tempat-tempat tersebut.
Suhu rata-rata selama musim dingin ini penurunan laut ke nilai 50 derajat Celcius. Iklim di Arktik adalah salah satu yang terdingin di bumi ini yang menyebabkan suhu tahunannya kurang lebih tetap dan sangat rendah. Musim di Arktik terbagi dari dua musim, masing-masing sekitar 6 bulan. Yang pertama adalah musim panas. Es laut menjaga permukaan dari pemanasan di atas titik beku. Es laut sebagian besar adalah air tawar karena garamnya ditolak oleh es saat terbentuk, sehingga es yang mencair memiliki suhu 0 derajat Celcius dan energi ekstra dari matahari digunakan untuk mencairkan lebih banyak es, bukan untuk menghangatkan permukaan. Kemudian yang kedua adalah musim dingin. Di musim dingin, panas yang dipindahkan dari air sekitar minus 2 derajat Celcius melalui retakan di es dan area perairan terbuka membantu memoderasi iklim, menjaga suhu rata-rata musim dingin di sekitar minus 30 hingga minus 35 derajat Celcius. Suhu minimum di wilayah ini pada musim dingin adalah sekitar minus 50 derajat Celcius. Bagian selanjutnya yaitu pergerakan lempeng. Samudra Arktik sendiri tidak memiliki satu lempeng yang utuh karena wilayah geografisnya yang berada di bagian utara bumi, sehingga wilayah itu tidak memiliki lempeng yang utuh. Hanya saja dibatasi oleh beberapa lempeng besar seperti lempeng Eurasia dan lempeng Amerika. Kemudian ada batas divergen yang paling terkenal yaitu Mid-Atlantic Ridge, yaitu Mid-Atlantic Ridge ini melintang dari Samudra Arktik hingga ke ujung selatan Afrika. Pergerakan lempeng di wilayah Laut Arktik memiliki kecepatan yang sangat rendah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi karena kurangnya subduksi aktif yang berada di wilayah perairan Laut Arktik. Perlu diketahui juga bahwa yang bergerak di sini bukan lempeng besar karena Arktik tidak memiliki lempeng, namun punggungan punggungan laut yang bergerak. Kemudian, apa sih peran dan fungsi dari pergerakan lempeng ini? Pergerakan lempeng ini berperan penting dalam pembentukan fitur geologis di dasar laut, seperti terbentuknya punggungan laut dan cekungan di samudra. Kemudian, Arctic Mid-Ocean Ridge atau punggungan laut di wilayah Laut Arktik. Sistem punggungan tengah Samudra Arktik merupakan sumber gempa paling aktif di bagian utara bumi. Kemudian yang berikutnya adalah Arctic Mid-Ocean Ridge. Di gambar ini menunjukkan bahwa frekuensi dan kekuatan gempa bumi yang terjadi di suatu daerah atau seismisitas di sepanjang area dasar laut di mana lempeng tektonik bergerak menjauh satu sama lain atau sumbu rift yang ada di gambar garis berwarna hitam ini menunjukkan lokasi epicentrum gempa bumi yang diproyeksikan berdasarkan magnitudnya. Sumbu rift dibagi menjadi beberapa segmen, termasuk Knipovich Ridge, Lena True, dan zona-zona vulkanik di Gekel Ridge. Variasi seismisitas terlihat jelas di sepanjang sumbu, menunjukkan lokasi-lokasi yang berhubungan dengan aktivitas seismik yang berbeda. Jadi di gambar ini itu bisa dilihat bahwa dasar lautnya itu dari batimetri, kemudian garis hitamnya itu menunjukkan sumbu rift, kemudian titik-titik merah itu menunjukkan adanya aktivitas vulkanik atau seismik. Kemudian pada 85 lintang timur itu ada gunung api bawah laut yang volcano itu. Kemudian ada beberapa juga zona-zona seperti Western Volcanic Zone, South Volcanic Zone, terus kemudian Eastern Volcanic Zone. Kemudian juga ada MFZ, yaitu Mesoscale Fracture Zone, yaitu zona patahan skala menengah yang memotong ridge. Kemudian ada SMZ atau Segmented Mid-Ocean Ridge Zone, yaitu di mana zona segmentasi pemekaran tengah samudra. Kemudian di MR ini adalah Median Ridge, yaitu punggung tengah di sistem pemekaran samudra. Kemudian ada Lena Simon atau Gunung Bawah Laut, LSM ini, di mana berada di zona patahan yang terhubung dengan pemekaran di Lena True. Kemudian selanjutnya ini ada peta seismisitas lokal yang menunjukkan perbedaan aktivitas gempa di sepanjang sumbu rift yang garis hitam tadi. Lokasi yang tepat terjadinya gempa atau epicentrum yang terdeteksi memiliki kesalahan lokasi yang sangat kecil, yaitu kurang dari 5 km. Gempa-gempa ini terjadi di lembah rift dan pegunungan di sekitarnya. Meskipun data yang dicatat hanya berlangsung singkat sekitar 2-3 hari, peta ini juga menunjukkan bahwa kedalaman tempat gempa yang bervariasi.
yang bisa membantu untuk memahami proses geologis masing-masing di daerah tersebut. Jadi di peta ini yang titik-titik itu merupakan adanya aktivitas seismik atau aktivitas vulkanik yang berbeda-beda skalanya di sekitar sumber reef itu. Kemudian di sini ada aktivitas gempa di Arctic Mid-Ocean Ridge. Yang pertama adalah sumber aktivitas seismik. Arctic Mid-Ocean Ridge merupakan sumber aktivitas gempa paling aktif di wilayah Kutub Utara dengan karakteristik yang bervariasi antara gempa teleseismik dan lokal. Kemudian yang kedua adalah perbedaan kekuatan gempa. Segmen ridge yang kaya akan magma mengalami lebih banyak dan lebih kuat gempa dibandingkan dengan area yang kekurangan magma. Kemudian yang ketiga adalah gempa kecil yang konsisten. Meskipun ada variasi dalam ketersediaan magma, gempa kecil terjadi secara konsisten di berbagai lokasi yang mencerminkan pembentukan relief topografi yang jelas. Kemudian berikutnya adalah pengaruh jarak dari sumber reef. Aktivitas gempa menurun secara signifikan lebih dari 30 km dari sumber reef, dengan gempa lokal seringkali terkait dengan fitur topografi di sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah kedalaman hipocenter. Kedalaman hipocenter gempa tidak berkorelasi dengan laju penyebaran, tetapi mencerminkan kondisi termal di bawah permukaan dengan beberapa gempa yang terjadi pada kedalaman yang sangat dalam. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas terkait salah satu keunikan dari topografi yang ada di Samudra Arktik, yakni adalah gagal kaldera, di mana kaldera itu merupakan sebuah depresi besar yang berbentuk cekungan yang ada di permukaan bumi akibat letusan gunung berapi. Nah, kaldera ini disebabkan karena erupsi gunung berapi yang cukup besar pada Samudra Arktik, yang dimana ruang magma yang berada di bawah gunung berapi itu menjadi kosong, sehingga menyebabkan runtuhnya permukaan yang ada di atas gunung berapi. Nah, di mana eh, gavel kaldera ini tuh berada di timur gavel ridge, di mana diidentifikasi melalui peta batimetri pada Arktik pada tahun 1999. Nah, untuk perkiraan waktu letusannya sendiri itu pada sekitar 1,1 juta tahun yang lalu, berdasarkan korelasi antara magnetostratigraphy. Setelah itu untuk ukurannya sendiri itu berada ukuran 80 km untuk panjangnya, lalu lebar ada 40 km dan dalamnya itu berkisar 1,2 km. Oke, nah untuk dampaknya sendiri dari gagal kaldera ini yaitu adalah di mana terdapat perubahan topografi dasar laut akibat letusan dari gunung berapi tersebut gitu. Mana pada Samudra Arktik sendiri ini mengubah topografinya menjadi menciptakan sebuah gagal kaldera yang raksasa dan juga fitur geologi yang baru di Samudra Arktik seperti Rift Valley yang sangat panjang serta sesar-sesar aktif. Selain itu, mempengaruhi pola sedimentasi dan mineralogi di cekungan Eurasia sendiri, di mana akibat letusan gunung berapi tersebut terdapat beberapa sedimentasi dan yaitu dan juga mineralogi itu yang berakumulasi dengan abu vulkaniknya, sehingga terdapat perubahan dari komposisi mineral sendiri. Oke, berikut di sini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.